sebagai senator ingin mendapatkan kejelasan terkait dengan dana yang disebutkan oleh Wakil Menteri Keuangan bahwa 1,85 triliun itu didepositokan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua yang saya hormati beserta dengan seluruh rekan-rekan senator. Salam sehat untuk kita semua. Pak Ketua KPK yang saya hormati beserta dengan para jajaran. Puji Tuhan, terima kasih pagi ini saya bisa langsung ketemu dengan Pak Ketua KPK walaupun hanya melalui virtual. Harapan saya suatu saat kita bisa ketemu secara langsung untuk berdiskusi hal-hal yang terkait dengan penanganan korupsi khususnya di Papua Barat maupun Papua pada umumnya. Baik Pak Ketua KPK yang saya hormati, saya Philip Omakma dari Papua Barat. Sebelumnya saya informasikan pada Pak Ketua KPK bahwa saya sejauh ini perguruan tinggi saya di Papua Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, dipercayakan oleh Pak Ketua KPK sebagai mitra kerja di daerah. Kita sudah laksanakan MOU dalam rangka pendidikan anti korupsi dan perekaman persidangan tindak pidana korupsi. Jadi saya informasikan bahwa hubungan saya dengan KPK sudah berlangsung kurang lebih ada yang 4 tahun terkait dengan perekaman. Kita juga difasilitasi oleh KPK untuk alat teknologi perekaman tindak pidana korupsi di wilayah Papua Barat. Sekali lagi terima kasih banyak atas kepercayaan Pak Ketua jalan kepada kami di daerah. Baik Pak Ketua, saya langsung ke substansi Pak Ketua KPK. Saat saya pimpin Pansus Papua, Pak Ketua, kita bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan, kemudian beliau sampaikan dengan tegas bahwa anggaran otsus 1,85 triliun itu didepositokan. Itu pernyataan resmi Wakil Menteri Keuangan yang kemudian menjadi perdebatan sampai dengan saat ini. Saya ingin mendengar dari Pak Ketua KPK problem atau deposito anggaran ini benar-benar ada terindikasi tindak pidana korupsi ataukah semacam administrasi atau yang apa? Karena ini anggarannya 1,85 triliun. Ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan pada saat rapat dengar pendapat dengan Pansus Papua DPD RI. Itu yang pertama. Saya mohon konfirmasi, kasus ini ditangani KPK ataukah ditangani kejaksaan ataukah hanya sebatas temuan. Saya pikir ini harus dikelirkan sehingga muncul image bahwa anggaran ini rakyat dan juga di Papua kepala daerah itu kemudian berdebat soal ini, sehingga kami sebagai senator ingin mendapatkan kejelasan terkait dengan dana yang disebutkan oleh Wakil Menteri Keuangan bahwa 1,85 triliun itu didepositokan. Yang kedua, Pak Ketua KPK, pada tanggal 16 Maret, Pak Menko Polhukam mengatakan bahwa dana otsus Papua didesak untuk dilakukan penyelidikan karena ada dugaan tindak pidana korupsi dana otsus. Ini Menteri atau Menko Polhukam yang menyatakan ini ke publik.
Sehingga kami yakin bahwa pernyataan Menko Polhukam ini tentu sudah memiliki dasar dan sudah memiliki bukti yang otentik, sehingga beliau mampu menyatakan itu ke publik. Saya berharap juga ini bukan semacam pernyataan politik, sehingga kemudian image publik, tadi rekan saya di Ansori mengatakan dan otsus yang dikorupsi. Ini bahwa image korupsi itu jangan selalu dikaitkan dengan dana otsus, karena saya khawatir jangan sampai kemudian image nasional ini kita justifikasikan bahwa di Papua itu dan otsus dikorupsi. Kalau memang ada korupsi, tolong tunjukkan buktinya, pelakunya ditangkap, sehingga ada efek jerah. Jangan kemudian menggeneralisasikan persoalan bahwa dana otsus itu dikorupsi dan sebagainya, tanpa ada penindakan hukum, tanpa ada bukti otentik menjadi dasar. Saya pikir ini juga kita harus, saya harus luruskan ini. Kemudian yang ketiga, Pak Ketua, saya harap suatu saat Pak Ketua ke Papua atau tim investigasi itu kita investigasi kasus-kasus program nasional. Kalau program daerah itu diawasi langsung oleh, mudah sekali di APBD-nya, kita bisa mudah sekali untuk melihat ini kontraktor mana yang bekerja, kita dapat. Tapi kalau program atau program anggaran APBN, ya APBN inilah yang menurut saya inilah pintu masuk korupsi terbesar di tanah Papua, yaitu proyek-proyek APBN, bukan APBD. APBD nilainya kecil, yang banyak hibah-hibah kepada masyarakat adat. Tetapi bagi saya adalah program-program APBN yang terindikasi korupsi. Saya ambil contoh, Pak. Pekerjaan semenjak pekerjaan jalan itu dikerja berulang-ulang, tidak pernah tuntas dan tidak pernah selesai. Dari saya usia atau SMA, SMP sampai dengan saat ini masih program-program jalan itu tetap masih ada, dan itu terjadi berulang, termasuk pelindungan taluk di wilayah pesisir. Sama persis, berulang-ulang selalu dilakukan, tidak pernah tuntas pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Termasuk pembangunan perumahan. Pak pimpinan Ketua KPK, soal perumahan ini juga perlu kita awasi, karena ada rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, tidak ada orang-orang yang dibangun rumah-rumah. Banyak sekali rumah-rumah di hutan belantara Papua yang kemudian bagi saya kemungkinan rumah-rumah dibangun dengan tujuan lain. Nah, saya khawatir BPK tidak pernah lakukan pemeriksaan tentang kelayakan laporan keuangan, apalagi proyek-proyek nasional yang di hutan-hutan atau yang jarang dijumpai oleh pejabat-pejabat negara atau pengawas-pengawas anggaran. Saya pikir ini yang bagi saya program yang paling besar yang di daerah adalah program APBN. Saya ikuti bagaimana program APBN. Kepala daerah pun tidak tahu bagaimana alur daripada distribusi program itu, sehingga sistem pengawasan, sistem tata kelola anggaran atau proyek APBN inilah yang kemudian seolah-olah anggaran ini atau program-program ini indikasi korupsi itu sangat besar. Nah, Pak Ketua KPK, kemudian saya sepakat Pak Ketua, jadi kita pendidikan anti korupsi ini memang penting dilakukan di kerjasama di semua perguruan tinggi, artinya itu sangat penting. Saya harap program advokasi maupun program penegakan hukum ini edukasinya sejak dini bisa dilakukan terus-menerus. Saya pikir itu Pak Ketua KPK. Saya sebagai senator sangat terganggu sekali ketika selalu Jakarta bilang bahwa dana otsus Papua dikorupsi. Saya ingin bahwa generalisasi persoalan ini perlu dipertegas dengan fakta-fakta. Ya, kalau tidak ada fakta-fakta pendukung kemudian menggeneralisasikan bahwa dana otsus Papua itu dikorupsi, bagi saya ini perlu kita buktikan. Ya, kalau korupsi tangkap, penjara dan dihukum. Pikir ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Ketua. Pak Philip Banapma. Nah, saya mohon maaf Pak Philip,
saya sampai hari ini tidak pernah memberikan respon atau komentar pernyataan orang lain. Karena itu prinsip saya. Tadi Bapak katakan bahwa Wakil Menteri Keuangan menyatakan ada dana 1,85 triliun yang disimpan di Pusito. Nanti saya cek Pak ke Menteri Keuangan. Respon saya hanya itu. Yang kedua, pernyataan Menko Polhukam terkait dana otsus harus dilakukan penyidikan. Kita juga akan lihat. Yang kita lakukan penyelidikan adalah tindak pidana, bukan dana otonomi khusus. Itu harus saya pastikan. Yang kita lakukan penyelidikan itu begini Pak. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik berdasarkan undang-undang untuk menemukan suatu peristiwa, apakah peristiwa ini pidana, bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi saya mohon maaf, saya tidak mau merespon pernyataan orang lain. Yang berikutnya, program APBN yang tidak bisa diawasi dan rawan korupsi. Saya garis bawahi Pak. Setiap informasi terkait dengan kasus korupsi, yang penting bukan SMS. SMS ini suka melihat orang senang, senang melihat orang susah. Sejauh ada kecukupan bukti dan informasi ada, pasti kita akan tindak lanjuti. Termasuk tadi juga pendapat dari Pak Abraham Lianto. Jadi kalau ada informasi itu, sampaikan kepada kami Pak. Dan saya memang berjanji daerah-daerah yang belum saya kunjungi seumur saya, pasti saya akan datangi Pak.